Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelompok olahraga tradisional Egrang, di mana di dalam kelompok ini terdapat 4 mahasiswa yang akan menjelaskan olahraga tradisional Egrang. Yang pertama, Nolomas Bagus Wisnuaji, NIM 001, Intania Eka Putri, NIM 007, Muhammad Lukman Hakim, NIM 036, dan Muhammad Refi Lazarus, NIM 068. Ya, di sini saya akan menjelaskan sejarah Egrang. Egrang adalah permainan tradisional yang menggunakan 2 buah bilah bambu yang sama panjang, yang nantinya digunakan sebagai kaki, dan 2 bilah bambu kecil yang diikat untuk dijadikan pijakan pemain. Permainan ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Meskipun di berbagai daerah memiliki nama yang berbeda-beda. Namun pada saat era sekarang, permainan Egrang sudah sangat sulit kita jumpai, baik di desa maupun di kota. Permainan Egrang sendiri sudah ada sejak dulu kala, dan permainan ini sangat membutuhkan keterampilan dan keseimbangan tubuh. Egrang adalah permainan tradisional Indonesia yang belum diketahui secara pasti asal mulanya, tetapi sudah dijumpai di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda. Contohnya seperti dari wilayah Sumatera Barat dengan nama tengkak-tengkak, kata tengkak atau pincang. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam permainan tradisional Egrang. Yang pertama, bambu. Bambu adalah alat utama permainan tradisional Egrang. Terdiri dari 2 bilah bambu dengan tinggi 2 meter dan tinggi antara pijakan dengan tanah 40 cm. Yang kedua, ada garis pembatas. Garis pembatas digunakan untuk membatasi antara lapangan yang satu dengan yang lainnya. Garis pembatas dibuat menggunakan kapur. Yang ketiga, ada papan skor. Papan skor digunakan untuk mencatat perolehan poin setiap kelompok. Yang keempat, ada meteran. Meteran digunakan untuk mengukur lapangan pertandingan. Yang kelima, ada stopwatch. Stopwatch digunakan untuk menghitung waktu setiap pertandingan. Yang keenam, ada peluit. Peluit digunakan untuk mengawali dan mengakhiri suatu pertandingan. Yang terakhir, lapangan. Lapangan digunakan untuk melaksanakan pertandingan. Lapangan dibuat dengan panjang 15 meter dan lebar 1,5 meter. Ya, giliran saya Wisnu. Di sini saya akan menjelaskan tentang juknis pelaksanaan pemain olahraga tradisional Egrang. Nah, di sini saya akan memperlihatkan skema lapangan yang akan diperlombakan. Nah, pertama adalah gambar lapangan. Panjang lapangan yaitu ada 20 meter. Dan di sini ada penonton, wasit 1, wasit 2, terus pemain cadangan. Nah, nanti sistem pertandingannya itu 3 tim bertemu semuanya. Nah, nanti setiap tim itu memperwakilkan 8 orang per tim. Nah, nanti per timnya itu dibagi menjadi 4 orang di garis depan dan 4 orang di garis belakang atau di sisi kanan. Nah, sistem permainan tradisional Egrang ini yaitu estafet bolak-balik, di mana setiap tim diberi waktu 7 menit untuk melakukan pertandingan. Ketika saat pertandingan, pemain pertama berdiri di depan. Pemain pertama berdiri di depan dan pemain kedua bersiap di sebelah sini untuk melakukan pergantian estafet. Setelah itu kita akan memberikan aba-aba. Untuk aba-aba persiapan, pemain pertama
lari dan memegang egrang. Terus setelah itu ketika aba-aba siap, salah satu kaki pemain harus sudah menginjak egrang. Nah, posisi pemain di sini. Selanjutnya ketika aba-aba mulai atau bunyi peluit, pemain langsung berjalan untuk menuju orang selanjutnya. Peluit dibunyikan, pemain yang di sini melakukan estafet ke sini dengan berjalan menggunakan egrang. Ketika pemain pertama sampai di ujung dengan melewati garis, langsung dilanjutkan dengan pemain kedua, dengan syarat pemain harus melewati garis pembatas untuk garis pergantian. Di sini adalah garis pergantian. Jika pemain yang dari sini sudah sampai sini dan melewati garis pergantian, maka diperbolehkan melakukan pergantian orang selanjutnya. Setelah orang selanjutnya bergantian di sini, maka orang ini akan pergi ke sini untuk bergantian selanjutnya. Begitu juga di sini adalah ada garis pergantian. Jadi setelah pemain yang di sini sampai sini, lalu akan berganti lagi dengan orang ketiga yang ada di sini untuk bergantian estafet kembali ke sini lagi dan seterusnya. Apabila pemain kedua menerima di depan garis, maka dinyatakan tidak sah dan pemain pertama harus menyelesaikan sampai melatih garis baru bisa dilanjutkan permainan kedua. Jadi jika pemain tadi yang estafet pertama atau pemain kedua tidak melewati garis pembatas, maka pemain tidak dianggap sah. Jadi kita akan ulang mulai dari awal, satu orang, dari awal orang yang pertama. Pemenang ditentukan habis waktunya, siapa yang paling banyak melakukan estafet dalam waktu 7 menit per tim. Jadi nanti kita diberikan waktu 7 menit untuk melakukan perlombaan estafet per timnya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang jelasnya nanti bisa dipertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luman Hakim, NIM I1WE018033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman penskoran permainan egrang. Pemenang akan dilihat dari poin yang paling tinggi. Yang pertama, tim yang menang akan mendapatkan poin 3, tim yang seri akan mendapatkan poin 2, dan yang kalah akan mendapatkan poin 1. Jika di hari pertandingan terdapat tim yang mendapatkan perolehan poin yang sama, maka akan dilakukan pertandingan ulang dengan setiap timnya mengirimkan perwakilan 3 orang, dan 3 orang tersebut merupakan orang yang belum mengikuti permainan yang sebelumnya. Pelanggaran dan hukuman. Yang pertama, keputusan wasit adalah mutlak. Yang kedua, tim peringkat terakhir akan melakukan ice breaking. Yang ketiga, pemain melakukan protes maka akan ditegur. Ketika tidak mendengarkan kembali, akan didiskualifikasi atau tidak boleh mengikuti permainan selama berlangsung. Yang keempat, para pemain dinyatakan gugur apabila 1. Menginjak garis, 2. Mengganggu pemain lain dengan sengaja, 3. Pemain mengambil lintasan pemain lain.